When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I
Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang tetap mengalami pembenaran Tuhan, sepatutnya lah kita berhimpun memuliakan Dia dalam persekutuan hari Minggu ini, yang juga merupakan minggu ketiga setelah hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kita mengamini bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan menyalipkan keinginan daging. Jemaat kekasih Tuhan, mari menghadap hadirat-Nya. Kita puji dan muliakan Dia. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkatan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, Kepada aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah.
juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hati. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku di dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Ku
Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini kami belum sepenuhnya memahami karya keselamatan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami seringkali dikuasai amarah, benci, iri hati, dan keinginan hati kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Amin. Karena itu kepada kami sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan kita dituntun dari satu ayat nats persembahan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9 yang berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannyalah jiwa yang dahaga, dan dari jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari bersyukur semua. Kebaikan
kembali kepada Bapak Penatua Simon Bongi untuk memandu kita dalam acara lelang. Silakan. Ya, ente Burano Padang lah di pas itu kaseng. Tapi ini sehari. Ya silakan ditawar. Barak baru. 100 pempisan. 100 pisan. Penduan. Kira. 200 penduan. 200 penduan. Ya, pental dan terus semangat. Kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita yang pertama 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dan bacaan yang kedua Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26, yang sekaligus menjadi bacaan utama kita untuk hari ini. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami telah berhimpun bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Itu pertanda bahwa kami telah datang kepadamu dengan segala kerendahan hati untuk menyembah Engkau. Dan saatnya dalam perhimpunan ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu yakin Roh Kudus tetap menyertai kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu benar-benar menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama
dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Pertama Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawab kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Pembacaan yang kedua pada saat ini dari kitab Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat, kita bangkit berdiri dan kita katakan haleluya. Haleluya.
melanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Bersemangat. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema kita untuk hari ini menyalibkan keinginan daging. Sekali lagi menyalibkan keinginan daging. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara di antara kita yang hadir ini pernah melihat orang disalibkan? Ada? Ya, kalau saya secara pribadi belum pernah melihat orang disalibkan. Ya, tetapi melalui berita-berita, ya kita mendengarkan bagaimana caranya orang disalibkan.
Ya, dan yang disalibkan itu siapa? Ya, tentu bukan orang baik-baik, bukan orang yang benar. Ya, orang yang disalibkan itu adalah orang yang berbuat jahat. Ya, dan bukan sembarang orang jahat yang disalibkan. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang disalibkan itu adalah orang-orang yang memangnya jahatnya luar biasa. Ya, tindakan-tindakannya itu tidak dapat ditolerir lagi oleh siapapun juga, termasuk dari pihak pemerintah. Ya, dan kalau orang yang disalibkan, saya kira sudah jelas bagi kita. Itu sudah pasti bahwa orang itu diperlakukan seperti yang dialami oleh Yesus dan bersama dengan orang-orang yang lain yang sebelumnya yang juga mengalami hal yang sama. Ya, tetapi bagaimana kita mau menyalibkan apa yang disebut dengan keinginan daging? Ya, bagaimana kita mau menyalibkan itu? Ya, dan apa sesungguhnya yang dimaksudkan? Ya, kalau Rasul Paulus katakan, ya kita harus menyalibkan daging itu. Ya, dan apakah daging yang dimaksudkan itu adalah daging yang ada di tubuh kita ini? Ya, seperti ini, kalau dicubit jadi sakit. Ya, dan kalaupun ditarik ototnya jadi sakit. Ya, jadi kalau ya Alkitab kita berbicara menyangkut soal daging, ya jangan fokus pikiran kita ya pada daging yang biasa. Ya, selain memang juga bermaksud untuk itu, tetapi kebanyakan yang selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini, tanpa kecuali. Dia dari negara mana, dari agama mana, ya pokoknya segala sesuatu tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dan bagaimana caranya untuk menyalibkannya itu? Ya, tentu tidak dimaksudkan seperti kalau menyalibkan orang, ya, yang keinginan-keinginan daging itu kita tulis mungkin barangkali, lalu kemudian kita ya tempel di situ, lalu kemudian ya disalib atau ditaruh di salib, atau bagaimana caranya, entah dibakar atau bagaimana. Ya, tentu bukan hal demikian yang dimaksudkan. Ya, dan cukup jelas sebenarnya ya dikatakan dalam perikop pembacaan. Ya, terutama bacaan kita yang utama pada hari ini. Mengingatkan kepada kita semua orang percaya, ya bukan hanya kepada orang Galatia pada waktu itu, atau jemaat yang ada di Korintus, atau jemaat di Efesus, atau jemaat-jemaat di Asia Kecil, atau jemaat-jemaat perdana pada waktu itu. Ya, tetapi ya semua orang percaya pada segala tempat dan pada segala zaman. Pada zaman lalu, pada zaman kini atau masa kini pun juga pada masa yang akan datang. Ya, mengapa harus masa kini? Ya, karena tidak akan mungkin ada masa yang akan datang kalau tidak ada masa kini. Ya, jadi semua itu berentetan. Dan melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Ya, Tuhan mau bagi kita supaya setiap orang percaya itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidupnya tidak bercacat.
hidupnya tidak bernoda atau tidak dinodai lagi oleh kuasa dosa yang sering menguasai kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, seperti yang sudah dikatakan di sini bahwa saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan saya kira istilah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak asing bagi kita. Ya, ketika zaman reformasi bergulir, ya semua orang yang ada pada zaman Orde Baru itu menginginkan supaya ada perubahan sistem demokrasi kita di Indonesia ini. Ya, supaya keadilan dalam berdemokrasi itu dijunjung tinggi. Merdeka dari berbagai macam situasi kehidupan yang dialami sebelumnya, merasa bebas. Ya, tetapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, muncul istilah dengan mengatakan, ya, orang pada waktu itu mulai memahami demokrasi itu secara sebebas-bebasnya. Jadi mereka memahami demokrasi itu ya dengan mengatakan, ya, kita bisa ya berpendapat, berlaku sesuai dengan kehendak kita, apa yang ada dalam hati kita. Ya, sehingga sejak itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya orang ya bukan semakin tahu tentang bagaimana ya kita beretika, tetapi justru sebaliknya. Ya, biar pemimpin negara, orang-orang tua dicaci maki dan sebagainya, jadi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Ya, begitulah juga pengertiannya jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu mengalami kemerdekaan. Sudah bebas dari perbudakan karena dosa. Dengan berbagai macam bentuknya. Ya, tetapi ternyata seperti yang saya katakan tadi bahwa ya jemaat di Galatia memahami lain kebebasan itu yang dimaksudkan, kemerdekaan itu yang dimaksudkan. Ya, dengan mengatakan, ya kalau begitu karena kita sudah merdeka, ya kita bisa berbuat apa saja sesuai yang ada dalam pikiran, sesuai yang ada dalam hati kita, ya, untuk mencapai tujuan. Ya, berarti menggunakan kemerdekaan mereka itu, menggunakan kebebasan mereka itu secara sembarangan. Ya, hidup mereka itu sudah tidak terkendali lagi. Yang menguasai bukan lagi ya keinginan-keinginan roh, ya tetapi atau buah-buah roh, tetapi adalah keinginan kedagingan. Ya, oke, kita sudah diselamatkan. Ya, dan karena itu ya kita menggunakan kebebasan ini. Ya, dan itulah peringatan Rasul Paulus ya kepada jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga kepada kita sekalian, mengingatkan kepada kita akan kemerdekaan kebebasan kita. Ya, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan seperti ya pandangan orang-orang yang lain. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa di dalam Kristus kamu sudah dimenangkan, kamu sudah dimerdekakan. Dan dengan demikian rencana Allah dalam hidup setiap orang percaya ialah supaya tidak berakhir dengan kekonyolan, tidak berakhir dengan sia-sia. Ya, dan karena itu Rasul Paulus katakan, dan karena itu ya janganlah kamu
menambahkan syarat lagi ya demi keselamatan itu sendiri. Ya terdapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sampai hari ini ya bukan hanya di keyakinan yang lain tetapi juga dalam kekristenan kita rupanya masih ada paham yang demikian, bahwa selain keselamatan di dalam Yesus Kristus masih ada hal lain yang menjadi syarat untuk memperoleh kemerdekaan atau keselamatan itu, atau memperoleh kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, masih ada. Ya, saya tidak katakan banyak, tetapi masih ada. Ya. Dan pikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus buang jauh-jauh, kita harus kuburkan, kita harus matikan, kita harus salibkan. Ya, sebab kalau tidak demikian itu berarti tidak ada artinya Yesus datang ke dalam dunia. Dan dengan demikian keselamatan yang sudah melekat pada diri kita itu akan berakhir dengan kesia-siaan. Ya, sama halnya ada orang yang mencontohkan seperti ini dalam perkalian. Ya. Dan saya kira ya tidak ada salahnya juga saya sampaikan dengan mengatakan ya misalkan kali-kali 5. Ya, 5 kali 5 itu berapa kira-kira? Ya kita sekolah lagi ini. 5 kali 5 ya 10 25. Dikali 5 lagi berapa itu? Kemudian hasilnya itu dikali 5 lagi berapa? Dan hasilnya itu dikali 5 lagi berapa? Banyak kan? Banyak yang kita lakukan, tidak dapat dihitung. Ya tetapi ya kalau pada akhirnya dikali dengan 0 berapa hasilnya? 0. 0 nak kuat raya biasa nak talok bembe. Iya. La abi kapua pena talok bembe. Jadi 0. Nah itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa saya sudah seperti ini, saya sudah berjasa, sudah banyak yang saya lakukan kepada Tuhan, tetapi lalu kemudian pada akhirnya ditambal dengan keinginan-keinginan daging, ya maka pada akhirnya keselamatan itu akan berakhir dengan sia-sia. Ladera kasihan atau keselamatan yang telah kita terima, keselamatan itu kita sudah terima. Lalu kemudian kita tempel lagi dengan sumber keselamatan yang lain, kemudian keselamatan itu bisa tidak kita terima? Tidak bisa. Ia akan berakhir dengan sebuah kebinasaan. Dan karena itu oleh Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Galatia dan jemaat Tuhan pada segala zaman dan tempat, termasuk kita yang ada di Biringkanaya, yang adalah bagian dari orang Kristen di dunia ini, dinasihatkan ya untuk membuang jauh-jauh itu keinginan-keinginan daging, ya dengan berbagai macam aksesorisnya yang sudah dikemukakan. Ya dalam bacaan utama kita ada 16 disebutkan di situ. Ya kalau kita sebutkan satu-satu, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dan kemudian di situ dikatakan dan sebagainya. Itu berarti bukan hanya 16. Berarti masih banyak deretan-deretan itu. Ya kalau disebutkan semua satu persatu, ya nanti tidak muat ini. Rasul Paulus katakan bahwa buang semua itu dalam kehidupan kamu. Ya supaya apa? Ya supaya ya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya bagaimana? Sudah jelas dikemukakan. Ya bahwa setiap orang percaya itu harus
seperti buah. Harus hidup dalam buah roh. Nah, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah buah yang terjadi lepas dari pohonnya? Ya mungkin ada ya. Ada yang dibuat oleh orang Bali biasa itu, ada buah-buah itu terlepas dari pohonnya, segar dilihat. Ya tetapi tidak hidup. Ya tetapi bukan buah seperti itu. Tapi kalau buah asli, saya belum pernah melihat. Ya, ada buah lalu kemudian terpisah dari pohonnya atau terpisah dari pokoknya. Nah, buah orang Kristen Bapak Ibu Saudara-saudara tidak boleh terpisah dari Kristus. Ya, dan kalau mau hidup menghasilkan buah harus tetap hidup dalam Kristus. Yang oleh pengakuan Gereja Toraja katakan, pengakuan Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan ini harus menjadi hafalan bagi kita sebagai warga Gereja Toraja. Jangan sampai orang menanyakan kita di luar lalu kemudian kita katakan, oh saya tidak tahu. Betul, saya sudah 50 tahun menjadi anggota Gereja Toraja, tetapi saya belum hafal apa yang menjadi rumusan pengakuan Gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita ucapkan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Dalam penjelasan di pengakuan Gereja Toraja dikatakan bahwa kita memilih kata itulah sebagai sebuah pernyataan tegas dari kita sebagai orang Gereja Toraja bahwa tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang lain, tidak, kunci sudah itu. Ya, kalau boleh kita katakan bahwa ya itu adalah sebuah harga mati. Ya. Dan kalau kita ingin ya supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menyalibkan, kita harus mematikan semua bentuk-bentuk keinginan kedagingan, yaitu semua ya bentuk tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hidup kita diiringi oleh buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya tentu masih banyak lagi itu, kejujuran, ya kebaikan, kesetiaan, sudah ada itu. Ya. Dan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, peliharalah itu. Jangan itu yang disalibkan. Ya. Jangan buah roh itu yang disalibkan lalu menghidupkan yang ya keinginan daging. Tetapi kita harus melakukan hal yang sebaliknya, bahwa kita harus menyalibkan ya semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian kita berjalan dalam kasih Tuhan, yaitu melalui buah roh. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di tempat kita masing-masing ya camkan dan kita tetap renungkan ya dalam keadaan saat teduh ya firman Tuhan ini yang mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami telah menyatakan pujian syukur dan hormat kami melalui puji-pujian, mempersembahkan hidup kami dan segala sesuatu yang ada pada kami.
Bahkan kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tetap mengingatkan kepada kami untuk menyalipkan berbagai macam hidup kedagingan atau hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Lalu kemudian kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Roh Kudus, sehingga buah roh itulah yang menguasai kami dan hidup dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kami serahkan hidup kami dalam pekan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan Yesus tetap menyertai kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab pekerjaan, dan usaha dan rencana kami sebagai anak-anak-Mu, kami yakin Engkau beserta kami dan menguatkan kami untuk menghadapi begitu banyaknya persoalan di seputar kehidupan kami, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Demikian dengan cucu-cucu dan saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Ya Bapa kami di surga, bagi anak-anak kami yang akan berusaha untuk memasuki dunia perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dalam upaya mereka untuk hal tersebut. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah menerima hasil pekerjaan mereka di sekolah mereka masing-masing dan yang dinyatakan naik kelas, supaya mereka menatap pendidikan mereka ke kelas yang lebih tinggi atau ke sekolah yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, sehingga mereka berkonsentrasi untuk belajar dan mereka memahami bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya adalah menuntut ilmu sejauh yang Tuhan masih berkenan bagi kami. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Dan yang pada hari ini yang Tuhan nyatakan kepada saudari kasih kami, Virgina Wingki Palembangan, Apli Patiallo, Juan Fikran Yepare, Robertus Roy Rerung, Yunita Ripka, Eva Marin Sambo, dan Herlina Endekan. Dan kami yakin Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan dan sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan-kesuksesan lain yang dialami oleh kami anak-anak-Mu. Tuhan tetap memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Bapak Pairunan Tikuliling, adik ipar dari Nyonya Samri Salinding, Cio, anak dari Bapak Marianto, Bapak Benyamin Pongsama, dan kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka, doa permohonan mereka, dan Engkau dah hadir melawat mereka Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Dan kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, dan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan kembali kuat untuk menjalani kehidupan sebagaimana sebelumnya. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Haryanto atas meninggalnya Hayat Kekasih
Berduka bersama dengan Nyonya Novayanti Allokendek atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Martina Tandung. Berduka bersama dengan Nyonya Subarto atas meninggalnya kemenakan terkasih almarhum Losua Gavin Immanuel Momo. Berduka bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Hermawati Saruran dan Ibu Pendeta Gustina Saruran atas meninggalnya ibunda kekasih, dan bersama dengan Bapak Paulus Papang atas meninggalnya ibunda kekasih di Toraja. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan keluh kesah saudara-saudara kami yang sedang berduka karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin Roh Kudus tetap datang menghibur mereka, sehingga anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama satu persatu tidak larut dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dalam pekan ini. Kami yakin bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, bukan berdasarkan pada kemampuan dan kekuatan kami, melainkan berdasarkan pada kasih karunia Tuhan. Ya Bapa kami di surga, pada tanggal 3 Juli yang akan datang, atau pada hari Minggu yang akan datang, akan dilaksanakan penerimaan terhadap diri saudara kekasih kami Brigita Ira Lingga. Dan kami yakin Tuhan tetap mempersiapkan saudara kekasih kami Brigita untuk menyatakan hal ini di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Beringkanaya. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk rencana pernikahan saudara kekasih kami Kaprianto Rio Sarungalo dengan saudari Helvana yang akan rencana pada tanggal 9 Juli. Kami yakin rencana kedua saudara kekasih kami Tuhan berkati, dan nantinya mereka dapat menerima pelayanan pemberkatan nikah dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Dan pada kesempatan ini pula ya Tuhan, perkenankan kami tetap berdoa untuk rencana perjalanan beberapa anak-anak-Mu yang akan ke tempat tujuan masing-masing, seperti yang akan dijalani oleh Mama Kathleen atau Bapak Kathleen sekeluarga, yang rencana hari Selasa malam akan ke kampung halaman. Demikian juga dengan Bapak Andre Tangdilino sekeluarga yang besok pagi juga akan ke tempat tujuan. Demikian juga dengan Bapak Daud Kadang sekeluarga juga besok pagi akan ke kampung halaman. Dan demikian juga untuk Ibu Agus Pakula yang sebentar malam akan merencanakan ke kampung halaman. Kepada anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan, kami yakin rencana perjalanan mereka Tuhan berkati, dan Tuhan memberkati kendaraan yang mereka tumpangi, dan boleh tiba di kampung halaman dengan penuh selamat, bertemu dengan segenap anggota keluarga yang ada di sana. Dan selama di sana kami yakin kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang akan melakukan perjalanan pada siang hari ini atau sore hari atau pada malam hari, atau kapanpun mereka akan berangkat, entah hari ini, esok atau lusa. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, ya sehingga semua boleh berjalan dengan baik, termasuk ibadah yang masih akan dilakukan sebentar sore di jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya. Kami yakin dan percaya setiap kami gereja-gereja Tuhan berkati, termasuk kami gereja Toraja, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain,
ya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab panggilan kami bersama di dunia ini. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami yakin Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan sekalipun mereka menghadapi begitu banyak pergumulan dalam pemerintahan ini, tetapi kami yakin bahwa mereka akan tetap berjalan dalam naungan kasih Tuhan. Dan mereka dapat menyatakan pelayanan kepada kami segenap bangsa Indonesia, terlebih khusus kami masyarakat Kota Makassar. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan tetap menjaga kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sesuai yang tertera di warta jemaat bahwa ibadah keluarga di rumah Bapak Sumardi Palangan kelompok 2 dengan alamat Gria Alam Permai Blok K nomor 18 tertulis Sabtu tanggal 2 bulan 7 tahun 2022 yang seharusnya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 bulan 7 tahun 2022. Untuk mendukung kegiatan pembinaan PPGT Jemaat Beringkanaya, maka mereka mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi parkir pada hari ini di setiap jam ibadah. Mohon kita dukung dan kita berpartisipasi. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dirandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa di dalam Yesus kita dimerdekakan dari dosa dan keinginan daging. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Galatia pasal 5 ayat 13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah
Ya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita tetap camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah, jalanilah hidupmu sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus dengan tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Dan karena itu dalam keadaan berdiri, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan.